Saat ini kita sudah terhubung dengan salah dua keluarga korban, ada Pak Panca Satria dan juga Mbak Rosa. Pak Panca Satria, selamat pagi. Mbak Rosa, selamat pagi. Saya perjelas dulu bahwa Pak Panca ini merupakan paman dari Mbak Novi begitu ya. Dan juga Mbak Rosa ini adalah sepupu dari Mbak Novi. Dan Mbak Novi ini adalah salah satu warga negara Indonesia yang saat ini dalam tanda kutip terjebak di Myanmar. Betul begitu ya Pak Panca dan Mbak Rosa ya? Ya, Iya, betul, betul. Mas. Ya, saya langsung saja mungkin ke Pak Panca terlebih dahulu. Cerita yang Anda dapat eh, Mbak Novi ini bisa sampai di Myanmar waktu itu bagaimana, Pak Panca? Saya mulai dari awal. Pertama kali saya mengetahui bahwa keponakan saya akan berangkat ke Myanmar adalah tanggal 10. Dia minta izin ke saya bahwa dia mendaftar melalui pengumuman yang ada di Tanggal suatu 10 bulan apa, Pak Panca? 10 Oktober 2022 kemarin ya? 2022 kemarin. Oke. Minta izin ke saya, kalau Oke. katanya saya diizinkan nggak kalau saya berangkat bekerja ke luar negeri. Itu saya tanya bekerja di mana, dia bilang bekerja di Malaysia, di Bangkok. Terus dia mengikuti tes, lulus interview bahasa Inggris, dan tes selanjutnya dia berangkat, dan dia mengatakan bahwa dia akan segera berangkat per tanggal 24. Nah, sekitar dari tanggal 10 sampai tanggal 23 itu dia minta buat paspor, minta bantuan untuk buat paspor buat saya ke saya. Kemudian saya tanya, bukannya biasanya dapat penggantian dari perusahaan yang meng-hire? Kata dia, iya, nanti ada penggantian dari perusahaan yang meng-hire. Kemudian tanggal 23 ponakan saya berangkat dari Bekasi ke Jakarta bersama teman-temannya sekitar 3 orang. Kemudian tanggal 24-nya mereka berangkat sampai ke airport di Cengkareng. Nah, setelah sampai di airport Cengkareng, saya berbicara sama ponakan saya bahwa seandainya nanti sampai di sana di Bangkok, tolong siapa kontak person yang menerima Anda di sana, tolong fotoin ke saya, tolong minta nomor teleponnya buat saya pegangan. Ya. Tapi ternyata begitu sampai di Bangkok sudah disambut oleh 2 orang, tapi dengan tindakan yang dia bilang cukup kasar, nggak boleh, melarang dia megang handphone, Oh, begitu. Itu terakhir pas saya sampai di Bangkok. Terus kemudian dia telepon saya pelan-pelan, ngomong pelan-pelan, Om, saya masuk ke dalam mobil dulu ya. Terus saya tanya, kenapa harus seperti berbisik-bisik? bisik-bisik ya? Iya, Oke, saya oke. tanya kenapa harus berbisik-bisik, kata dia. Om, di belakang aku ada pengawas 2 orang yang ngawasin saya, kata dia. Mhm. Terus saya bilang ya oke, masuk ke dalam aja, masuk ke dalam mobil. Nah pas di dalam mobil itu dia masih sempat ngomong, Om, saya udah di dalam mobil. Kemudian saya bilang ke dia, udah nyalain terus dan kasih kabar, Indah sekarang maksudnya beradanya di mana aja, lihat kiri kanan. Apakah ada gedung ini, apakah gedung ini sebagai patokan, saya bilang itu. Terus dia bilang, Om, Indah nggak bisa nyalain karena lampu mobil gelap. Kalau nyalain handphone, lampunya nyala terang, dimarahin. Begitu, Indah mengatakan seperti Ya, ya. itu. Saat itu sama 3 orang tadi, berarti bertiga itu ya Pak ya? Yang saya tahu dia berangkat bertiga, tapi di dalam saya tidak tahu ada berapa orang. Oke, oke. Mbak Novi ini usia berapa Pak Panca? Lahir tahun 85. Kelahiran tahun 85. Baik. Ya. Itu singkat cerita sampai dia di mobil dan mungkin perjalanan menuju Myanmar begitu ya. Ketika Iya. jadi dia masuk dari Bangkok ya. Sudah ada Iya. sedikit perasaan ketakutan di sana ketika menelpon dengan bisik-bisik. Kalau Mbak Rosa sendiri yang terkini yang Mbak dengar dari Mbak Novi, apakah komunikasinya ini masih lancar hingga saat ini, Mbak Rosa? Enggak ya, terakhir kita bisa komunikasi itu tanggal 22 atau 23 gitu ya, sehari sesudah Lebaran kalau nggak salah. Oke. Itu terakhir kali kita komunikasi karena sejak itu mereka semua memutuskan mogok kerja karena ada yang akan dijual kan ke perusahaan lainnya dan salah satunya memang Novi yang akan dijual gitu kan. Kemudian jadi mereka memutuskan mogok kerja, sejak itulah mereka betul-betul disekap, yang betul-betul disekap gitu, yang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, yang kemudian ruangannya juga khusus kayak gitu. Oke, berarti terakhir komunikasi sekitar Lebaran kemarin, sampai Iya saat ini betul, belum ada lagi komunikasi belum via ada lagi apapun? komunikasi apapun, Oke. iya. Kita tahu ya di Instagram juga sudah
ada akaun yang kemudian membantu untuk menginformasikan, mensosialisasikan visual-visual yang kita lihat juga di media sosial begitu. Anda bisa melihat saudara Anda di sana Eh, dari video-video yang beredar? oh ada sih, Ada. ada. Oke. Ada. Oke. Kalau untuk saat ini kondisi kesehatannya seperti apa? Terakhir Anda komunikasi, Mbak Rosa? Eee, dia memang dari awal juga memang udah ada sakit-sakit ya. Jadi ada diabetes, ada hipertensi juga. Jadi, apa, dia memang ada komplikasi. Nah kemudian pada saat di sana, pernah juga dia masuk rumah sakit, karena menjalani hukuman-hukuman itu, kemudian kakinya sampai bengkak gitu, terus udah gitu lama-lama bengkaknya tuh sampai ya, apa, ke mana-mana gitu bengkaknya, terus kemudian dibawalah ke rumah sakit gitu. Nah di rumah sakit itu dia sempat mendapatkan, suntikan insulin dan ya perawatan lain gitu. Hmm. Tapi ya biaya rumah sakit itu juga dibebankan juga sama dia gitu Oke. loh. Itu hukuman-hukumannya dalam arti seperti apa maksudnya, Mbak Rosa? Kalau pada saat yang dia masuk rumah sakit itu hukuman-hukumannya masih yang berupa hukuman fisik yang, exercise ya. Jadi kayak lari 20, 30 keliling, kemudian, push up, squat jump itu sampai 500 sih, kalau seingat saya gitu ya. Seperti hukuman fisik ketika mereka melakukan kesalahan dalam pekerjaannya begitu ya? Sebenarnya bukan melakukan kesalahan aja sih, maksudnya tidak mencapai target aja itu udah pasti kena gitu kan. Tidak mencapai Maksudnya target, oke. heeh. Oke, Mbak, kalau ada mungkin informasi mungkin Pak Panca juga bisa menambahkan ya, langsung saja nanti. Ini satu perusahaan semua mereka warga negara Indonesia yang saat ini kita lihat visualnya barengan begitu di video-video. Ini semua satu perusahaan atau ada beberapa perusahaan sih Mbak di sana? Enggak, kalau yang 20 orang ini betul satu perusahaan. Oke. Bukan. Tapi di satu gedung itu aja ada beberapa perusahaan Ada dan 5. masih banyak orang orang Indonesia lainnya yang terjebak di sana gitu. Pak Panca ada tambahan? Ya, Indah cuma mengatakan bahwa di gedung itu sepertinya 5 lantai, Mhm. ada 5 perusahaan Oke, oke. gitu. Ada 5 perusahaan yang berbeda-beda dan isinya berbagai macam tenaga kerja ada India, ada Mhm. Pakistan, dan ada yang lain-lainnya gitu. Kebetulan Indah berada di sedikit agak atas posisinya. Oke, oke kalau gitu. Terakhir sudah dilaporkan ke Baris Krim Polri begitu ya. Iya. Kalau update terkininya mungkin Pak Panca dan Mbak Rosa apa yang kemudian didapat dari pelaporan tadi? Saya berhubungan terakhir dengan ponakan saya itu adalah tanggal 24 April, 3 hari setelah Lebaran. Mhm. Dia cuma mengatakan mohon maaf apabila setelah ini tidak ada kabar dari Indah, Indah berarti sudah dijual. Mohon doa restunya. Itu kabar terakhir dari dia. Oke, kalau dari penanganan polisi kemarin yang dilaporkan, update apa yang didapat Mbak Rosa? Eee, belum ada sih ya, jadi masih baru, diterima laporannya kayak Oke. gitu ya. Masih berjalan proses gitu. Sudah ada komunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri belum, Mbak? Sudah sudah Sudah, sudah apa saya update-nya? kita dari pihak keluarga juga udah beberapa kali sih Hmm. berkoordinasi dengan, Kementerian Luar Negeri. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan ya memang mereka, berupaya untuk penyelamatan ini. Nah, tapi karena memang kondisinya, situasinya di tempat, Novi bekerja itu adalah daerah konflik yang sedang terjadi perang saudara, Hmm. yang di mana, otoritas pemerintah setempat aja tidak bisa memasuki kawasan itu gitu. Sehingga ini misi penyelamatannya bisa dikatakan ya sangat sulit gitu loh untuk dilakukan, gitu. Oke, Mbak Rosa, Pak Panca, ada nggak sih keluhan dari Novi atau ketakutan pas awal begitu ya, kecurigaan menandatangani suatu dokumen misalkan apa namanya atau briefingnya yang nggak jelas atau gimana waktu itu? Ada nggak cerita itu? Ada ya, ada. Apa yang waktu itu diceritakan? Jadi, kontrak kerjanya itu kan tidak ditandatangani pada saat di Indonesia ya. Jadi disodorkan kontrak kerja itu pada saat sampai ke, daerahnya gitu ya, Daerah. sudah sampai di Miyawadi baru disodorkan kontrak kerja. Dan kontrak kerjanya itu berbahasa Cina. Tidak ada Jadi ya translation-nya sama sekali sebetulnya gitu ya? heeh, jadi sebetulnya juga nggak ngerti sama sekali Hmm. juga gitu. Tapi harus tanda tangan dan kalau nggak tanda tangan, artinya nggak mau bekerja di situ,
perusahaan minta untuk bayar denda karena sudah memberangkatkan mereka ke situ, gitu intinya. Sedikit soal perusahaannya yang disampaikan Novi ke Mbak Rosa mungkin atau ke Pak Panca apa sih? Terkait apa sih perusahaan ini? Scamming, Scamming. iya. Apa yang diminta dari dia? Apa yang disuruh kerjakan? Jadi ya dia mencari target-target untuk ditipu gitu ya, scammer kan. Oh, oke. Jadi mencari target-target untuk ditipu secara online kayak gitu. Sebetulnya hampir sama sih ya dengan yang kalau kita sudah tahu tentang berita yang di Kamboja gitu kan, yang tekniknya itu pig butchering atau jagal babi gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Ya sama sih seperti itu. Jadi cari nomor customer, kemudian dari situ mulailah chat dengan customer, kemudian mulai mempengaruhi si customer itu untuk melakukan investasi di suatu aplikasi atau website yang sebetulnya palsu Ya, kayak ya, gitu. ya. Oke, ini sudah berjalan hampir seminggu lebih setelah Lebaran. Mungkin dari Mbak Rosa dan Pak Panca terakhir harapan apa yang kemudian diharapkan dari otoritas Indonesia mungkin bisa berkoordinasi ataupun polisi untuk segera menjemput atau mengamankan para WNI termasuk Mbak Novi di dalamnya. Mbak Rosa silakan. Betul, ya jelas harapan kami itu kita pengen mereka bisa segera dievakuasi gitu ya dengan selamat bisa pulang karena apa, ya kita juga berkejaran dengan waktu gitu. Maksudnya memang sih, kondisinya sangat sulit ya di sana, tapi, di sini juga permasalahan nyawa mereka itu betul-betul berkejaran dengan waktu dan kita nggak pernah sampai sekarang kan kita juga nggak tahu ya kabarnya Betul. mereka, apakah mereka sudah dijual atau mereka ada di mana atau mendapatkan penyiksaan seperti apa, itu yang kita nggak tahu gitu kan. Gelap ya? Dan saya Oke. nggak tahu, dia bisa bertahan sampai kapan. Mhm. Pak Panca terakhir? Ya, sama. Saya juga mengharapkan bahwa semoga ada pergerakan dari pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan para WNI yang terperangkap di Myanmar. Kita berpacu dengan waktu karena nyawa mereka adalah taruhan buat mereka. Oke. Itu harapan kami semua. Ya, baik. Sampai kepada nyawa adalah taruhan itu adalah harga yang kemudian jangan sampai kita bayar dan juga semoga ini didengar oleh pihak pemerintah, otoritas terkait sudah dilaporkan juga ke polisi. Semoga ada benang merah yang segera bisa mengamankan mereka secepatnya. Mbak Rosa, Pak Panca Satria, keluarga dari Novi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu.